Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji yang pertama, kitab Nashihul Ibad. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu. Adapun perkataan Arabiatu yang keempat, an Umaro, itu dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Nukila, telah dinukil, ani Syekh Abdul Muti As-Samlawi, dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi, annan nabiyya, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu berkata, li Jibrila, pada malaikat Jibril alaihissalam, sifatilah li untukku, hasanati Umaro, kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka berkata Jibril, laukanat, kalau ada, al-biharu, lautan-lautan, bidadan, itu menjadi mangsi, wasyajaru, dan pohon-pohon aklaman, itu menjadi penanya, lama hasortuha, maka sungguh aku tidak bisa menghitungnya. Faqala, maka berkata lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatilah li untukku hasanati Abi Bakrin,
kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka berkata Jibril, Umar hasanatun, itu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi perkataan atau nasihat yang keempat, bab yang kedua berarti ini ya, kitab Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi Tenara, sarah dari kitab Al-Munibbahatu alal Istidad Yaumil Mi'ad karangan Syekh Ahmad Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Itu dari sahabat Umar radhiyallahu an. Dan ini dinukil dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Perkataan atau pertanyaan tersebut adalah, sifatilah, gambarkanlah atau sebutkanlah untukku ya kebaikan-kebaikan Umar. Jadi Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril begitu tuh. Sifatilah, gambarkanlah atau terangkanlah kebaikan-kebaikan Umar. Kemudian malaikat Jibril menjawab, seandainya lautan-lautan itu menjadi mangsi dan pohon-pohon menjadi penanya, maka sungguh aku tidak bisa menghitungnya. Jadi jawaban malaikat Jibril gitu tuh, seandainya nih seluruh lautan di dunia ini nih, kan air laut maya, itu umpamanya jadi mangsi. Tahu mangsi? Iya, kalau pernah pesantren mungkin itu tahu ya. Mangsi itu ya pokoknya mah tinta lah gitu ya. Iya. Dan pohon-pohon nih yang ada di dunia ini ya, itu menjadi kolam. Tahu kolam? Pena. Tahu pena? Pulpennya tadi yang buat nyocolnya itu. Ya. Itu sungguh aku tidak bisa menghitungnya. Kebaikan-kebaikan Umar ya. Jadi luar biasa nih yang namanya Sayyidina Umar. Karena sebagaimana kita ketahui Sayyidina Umar itu memang beliau luar biasa ya. Seorang khalifah kedua dia. Khalifah itu pengganti Rasulullah. Tapi yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi di masanya ini Islam makin luas karena memang ketegasannya ya yang namanya Sayyidina Umar itu. Makanya beliau dapat gelar Al-Faruq. Tapi sederhana orangnya. Nah, itu sampai-sampai setan aja ketakutan sama beliau. Nggak berani nyimpang. Ya, kalau kita malah
Jadi beran setan, alhamdulillah ya. Jadi yang namanya Sayyidina Umar mah boro-boro tuh setan mau menggoda ya. Iya, dekat juga bahkan simpangan juga nggak bisa ya. Tuh, jadi terus yang namanya Sayyidina Umar ini, oh pemimpin yang adil ya. Bahkan beliau ini dapat ilham sehingga kalau seandainya masih ada kenabian, bisa jadi beliau ini jadi nabi. Tapi ya tetap sehebat apapun setelah baginda nabi nggak ada nabi ya. Tuh. Makanya wajar kalau Sayyidina Umar ini salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 itu ya. Tuh, dari Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Sa'id bin Zaid, Tolha bin Zubair ya. Pokoknya mah yang terakhir kalau nggak salah mah Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Itu 10 itu. Itu kebaikan Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Kali ini minta sifatin, minta jelasin, minta terangin tentang kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Umar aja dulu luar biasa ya. Nah bagaimana nih kalau Sayyidina Abu Bakar? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya memang Sayyidina Umar itu luar biasa ya. Tapi perlu diketahui bahwa kebaikan Umar itu salah satu dari kebaikan Abu Bakar. Berarti walaupun Sayyidina Umar itu luar biasa ya, Sayyidina Abu Bakar lebih-lebih lagi. Begitu intinya. Iya. Nah, di mana kan yang namanya Sayyidina Abu Bakar itu ya orang yang pertama dari kalangan sepuh yang mengimani tentang kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian begitu Isra Mi'raj kan ya. Memang kalau secara logika enggak masuk. Itu kan sama Abu Jahal mah diejek. Tapi begitu ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar bagaimana tuh perjalanan Isra Mi'raj ya. Kan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh. Untuk ke masa itu kalau ditempuh dengan onta 40 hari sebalik. Berarti kalau 2 balik berapa tuh? Nah, terus terus Mi'raj dari bumi di Palestina tuh ya. Itu ke langit pertama itu butuh 500 tahun. Terus dari langit pertama ke langit kedua juga sama 500 tahun. Sedangkan itu kesananya 10 tingkat. Berarti udah ketahuan. 500 dikali 10 ya. Udah 5.000. 5.000 mul mana sih ya. Dagang ong. Iya, 5.000 ya. 5.000 tahun. 5.000 tahun ya. Itu belum ditambah tadi Isra-nya tuh. Tapi ya, itu Rasulullah waktu rangkaian perjalanan dan naiknya Isra Mi'raj hanya butuh waktu kurang lebih 3 jam. Makanya nggak ada yang percaya ya. Iya, sampai waktu itu Rasulullah disuruh ngangkat kaki sebelah, ngangkat sebelah mah bisa. Barang suruh coba angkat dua-duanya. Atau nggak bisa, kata orang kafir gimana? Atau bagaimana mau miras segala ngangkat kaki 2 juga nggak bisa, gitu ya. Nah
gitu ya. Nah, ini kan mujizat gitu. Akhirnya bagaimana tuh? Kata apa namanya? Suruh ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya lebih daripada itu, ya, maksudnya mah, tetap saya mau percaya. Itu makanya Sayyidina Abu Bakar mah dapat julukan As-Siddiq ya, orang yang terpercaya. Terus juga Sayyidina Abu Bakar makan waktu Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya, yang sempat singgah di Jabal Sur ya. Itu ya, Sayyidina Abu Bakar yang nemenin sampai Sayyidina Abu Bakar itu sempat karena ngejagain baginda Rasulullah ya, sempat disantok ular lah gitu ya, tapi belum sembunyikan sampai air mata beliau itu menetes kepada Rasulullah, baru Rasulullah tahu bahwa itu disantok ular itu Sayyidina Abu Bakar, tapi langsung diobatin ya oleh Rasulullah. Nah jadi itu makanya wajar Sayyidina Abu Bakar juga termasuk nih salah satu orang yang dijamin masuk surga. Tuh. Apa maksudnya nih? Jadi kita jangan kayak orang-orang Syiah nih, yang misalnya menganggap Sayyidina Abu Bakar ini kafir dan Sayyidina Umar juga dianggap kafir. Pokoknya mah selain Sayyidina Ali oleh orang-orang Syiah mah dianggap kafir, nauzubillah ya. Itu orang-orang Syiah. Jadi kita hati-hati nih kalau ada orang yang menganggap katanya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya kafir karena merebut kekhalifahan Sayyidina Ali, yang mestinya Sayyidina Ali jadi khalifah. Tapi kenapa? Itu mesti Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman. Berarti itu kafir, nauzubillah ya. Jangan sampai itu kita masuk. Itu tetap walaupun dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kalau sama sahabat enggak, malah benci gitu ya, malah enggak kafir, tetap itu nauzubillah sangat disayangkan. Kenapa? Iya, orang Syiah tuh gitu ya. Nah, jadi itu tentang kebaikan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian izzudunya, kemuliaan dunia bil mali itu dengan harta. Wa izzul akhirati, dan kemuliaan akhirat bisolihil a'mali itu dengan kebaikan amal-amal. Jadi selanjutnya masih makalah atau nasihat yang keempat ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kemuliaan atau keagungan dunia ini ya, keagungan dunia benar itu dengan harta. Jadi kemuliaan, keagungan, kekuatan dunia ini itu memang tergantung dari harta. Makanya sampai ada peribahasa tak apalah, bil pulus mulus. Ya. Iya, bila pulus mampus. Jadi dengan pulus uang, mulus kalau urusan. Tapi tanpa pulus mampus. Nah itu. Nah sedangkan kemuliaan dan keagungan akhirat itu dengan amal-amal soleh. Amal yang didasari dengan ilmu, insya Allah benar dan ikhlas ya. Nah makanya kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani ya, ai palatataqawa, yakni maka tidak akan kuat umurud dunia, perkara-perkara dunia, wala tasluhu, dan tidak akan maslahat illa bil amwali, kecuali dengan harta. Wala tataqawa, dan
tidak akan kuat umurul akhirati, perkara-perkara akhirat, wala tasluh, juga tidak maslahat illa bil a'mali, kecuali dengan amal-amal as-soleh yang soleh. Jadi ini Syekh Nawawi menjelaskan maksudnya ya, bahwa perkara-perkara dunia nih yang terkait dengan dunia itu pokoknya mah enggak bakal kuat, enggak bakal sukses, enggak bakal mulus, enggak bakal baik, enggak bakal maslahat kecuali dengan harta. Jadi harta ini nih yang menjadi ukuran kesuksesan, kekuatan, kejayaan dunia. Sedangkan kalau kekuatan, kejayaan, dan kemaslahatan akhirat mah itu dengan amal-amal soleh. Tuh ya. Ya memang kita sangat dianjurkan sih untuk selalu berbekal untuk akhirat ya. Tapi jangan lupain dunia karena kita masih di dunia. Asal jangan dunia itu melalaikan ke akhirat. Dan insya Allah dunia juga kalau kita kemas bisa ya, karena ilmu itu bisa jadi nilai akhirat, jadi pahala. Nah makanya kata Imam Ghazali mah, jadi ibaratkan gini, kalau orang tujuannya dunia itu, nih jadi ya, kalau orang itu nanam rumput, padi nggak bakal tumbuh. Benar. Tapi kalau dia nanam padi, rumput pasti tumbuh. Maksudnya apa? Orang kalau tujuannya dunia, akhirat nggak bakal dapat. Ya. Tapi kalau dia tujuannya akhirat, insya Allah dunia juga dapat. Makanya nih kita segala aktivitas dunia ya, baik itu kerja, dagang, bertani, berkebun, dan lain sebagainya, supaya jadi nilai akhirat, jadi pahala, itu harus kita niatkan ibadah. Gitu ya. Insya Allah itu walaupun dunia jadi nilai akhirat. Ya. Karena ilmu. Sebaliknya akhirat juga kalau nggak ada ilmu boro-boro. Jadi yang paling penting di atas segalanya adalah ilmu. Makanya itu pentingnya ngaji ya. Bahkan kita makin lama hidup, makin banyak di sekeliling kita, itu makin banyak masalah. Kalau nggak didasari dengan ilmu, oh udah dah siap-siap stres, galau, bahkan naudzubillah bisa binasa gitu ya. Nah mungkin itu untuk kajian pertama sebagai peringatan buat kita semua ya. Dan selanjutnya kajian fikih referensi kitab Fathul Muin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.